Kabar bahwa saya positif corona adalah kecewa. Saya hanya mau menjalankan tugas, tapi kok saya dapat musibah. Saya kecewa. Dan saya melakukan yang baik, kok saya dapat yang ada perasaan kecewa, gitu ya. Nah, jadi rasa kecewa itu sangat membuat saya ini. Tambah lagi, minta maaf, sudah beredar video saya waktu mau naik ke ambulan, bahkan tersebar juga nama-nama orang yang menjadi ODP. Itu saya baca dan saya semakin tertekan. Saya merasa seperti momok yang harus dijauhi. Saya merasa sendiri. Itu yang saya rasakan pertama kali ya. Tapi jemaat juga berusaha menangkis banyak stigma negatif dari luar. Tapi ya itu tadi, karena iman saya katakan belajar mengampuni dan melupakan, itu bikin kita tenang daripada kita pikir yang berat-berat. Lalu secara fisik yang saya alami adalah yang pasti karena saya mengalami pneumonia, saya sesak jadi napas saya gitu. Kalau gejala awal sih demam sempat di rumah sakit Cahaya, terus saya diare tapi sembuh, kemudian batuk-batuk tapi tidak ada dahaknya, kering sampai capek kita batuk gitu ya. Sesudah itu mungkin rumah sakit Cahaya merasa ini kayaknya seperti mirip-mirip COVID-19, langsung diambil foto paru-paru. Nah ada ya, di situ terlihat putih-putih, katanya bercak, saya tidak tahu, hanya dokter yang tahu. Lalu saya dirujuk ke Bontang. Itulah yang, dan karena saya hipertensi, tensi saya waktu di rumah sakit Cahaya itu sempat 75/55. Itu yang bikin saya semakin drop gitu. Jadi sepertinya antibodi saya nggak ngelawan ya, Dok ya. Jadi makanya virus itu masuk terus sampai menembus paru-paru. Nah, itu yang saya rasakan sesak. Lalu saya dirujuk ke Bontang, sampai di Bontang, ini di ruang isolasi. Ini kan lanjut lagi ke isolasi ya. Saya langsung dipasang oksigen semalaman. Karena kadar oksigennya 80 aja Dok. Ya harus di atas 90. Nah, lalu di sana ruang isolasi itu memang tertutup untuk siapapun. Jadi ini ruang perawat, terus kamar mandi, ini kamar kita, ruang isolasi kita, dan ini tertutup 2 pintu. Jadi ketika teman-teman antar keperluan saya, mereka tidak boleh masuk ke dalam. Jadi kasih perawat semua, perawat yang bawa masuk. Karena APD ini mahal ya, jadi mereka cuma bisa 3 kali masuk ke dalam ruang isolasi. Jadi masuknya dari ruang perawat itu ke kamar mandi, baru masuk ke kita. Jadi ketika mereka keluar lagi ke kamar mandi, buka baju semua di situ, mandi di situ, baru bisa keluar bersih ke ruang perawat. Jadi ketika mereka keluar sudah aman. Itu yang mereka lakukan 3 kali. Jadi tenaga kebersihan sekali dan tenaga medis 2 kali. Gitu. Kita juga bicara dengan dokter hanya dari ini kaca aja. Ruang perawat itu ada kacanya, jadi kita bisa berdialog dengan dokter. Jadi betul-betul tertutup. Kita tidak bisa kemana-mana ya, di situ aja. Bahkan sempat waktu kami mengeluarkan pakaian Dok, itu didisinfektan dulu baru boleh dibawa pulang ke rumah. Jadi nggak boleh sembarangan, ada ininya sendiri. Jadi itu ruang isolasi. Lalu bagaimana menambah imun? Apa yang tadi? Oh, selama di situ yang paling banyak pertama vitamin. Vitamin kurkuma, zinc, vitamin C 400 mg, terus sama apa lagi ya? B kompleks. Lalu saya dapat 7 paket. 7 paket itu saya mendapatkan suntikan antibiotik 750 ya,
dan itu setiap hari, dan itu sakit sekali. Selama 7 hari saya mendapatkan itu. Sesudah itu selesai, hanya vitamin saja supaya meningkatkan daya tahan tubuh saya. Nah, selama kegiatan di sana, saya bangun pagi ibadah, habis ibadah saya olahraga, habis olahraga karena memang kabelnya masih nyangkut tali infus, saya disuruh jalan-jalan. Tapi kalau saya jalan-jalan kan saya kependek, jadi kan begini ini masih naik darah di sini. Jadi aduh dok, kalau saya jalan-jalan ini naik darahnya. Akhirnya saya cari alternatif yoga di tempat tidur. Yang penting bisa olahraga, karena triglyceride saya agak tinggi gitu. Lalu habis olahraga, ya saya ibadah lagi. Ya jadi lebih banyak ke arah itu untuk menenangkan supaya imun saya tetap baik. Lalu biasa saya jadi guru anak, video call. Jadi saya jadi guru buat anak ngerjain tugas di rumah, kami video call gitu. Lalu juga video call dengan teman-teman lain, sehingga kita terus disupport. Kita tahu bahwa kita nggak sendiri, kita disupport terus dari teman-teman, orang tua. Jadi memang perlu sekali HP itu, jadi bikin kita tenang. Jadi mengurangi juga untuk melihat medsos. Jadi lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang memberi efek positif sama saya. Lalu ya seperti itu aja hari-harinya, karena kita bisa ngapain di situ. Orang tertutup dan ruangannya juga tidak terlalu luas gitu. Kegiatan yang akan dilakukan setelah ini apa lagi? Oh, yang itu tadi. Yang pasti saya karantina lagi 14 hari sesudah ini. Saya tidak boleh kemana-mana. Ya kalau perlu aja baru pergi, tapi tidak boleh harus karantina 14 hari. Harus disiplin. Terus saya belum memikirkan kerjaan, Mbak. Karena saya pikir juga kita libur semua kok. Jadi kita manfaatkan waktu ini betul-betul untuk meningkatkan imun. Tapi meningkatkan imun bukan hanya dengan obat-obatan, itu tadi dengan mendekat kepada Tuhan, itu bikin ketenangan yang luar biasa. Jadi bikin kita tetap bahagia, walaupun sebenarnya nggak ada alasan untuk bahagia di saat-saat seperti ini. Jadi untuk ke depan deh, saya belum berpikir banyak mau melakukan apa-apa. Yang penting sekarang saya menjaga diri saya dulu, karena itu yang ya hasil pertemuan saya dengan Tuhan. Tuhan selalu ingatkan saya, bagaimana kamu bisa merawat orang lain kalau kamu tidak bisa merawat diri sendiri. Itu jadi pelajaran penting yang saya dapat. Makanya untuk saat ini 14 hari ini saya akan merawat diri saya sendiri dulu. Nanti kalau ngurusin jemaat, nantilah kita pikirkan berikutnya. Nanti pasti ada waktunya, karena kita juga belum ada kegiatan kan Pak, karena belum boleh. Itu saja.